Hai Detikers, balik lagi sama aku Ayunda Setiadi di program Viral. Nah, hari ini Ayunda udah ada di Cubic City dan tepatnya juga di belakang aku udah ada mobil yang katanya nggak ada pengemudinya nih. Penasaran nih gimana experience-nya naik mobil tanpa pengemudi? Langsung ikutin aku aja. Nah, Detikers, aku udah ada di dalam mobil listrik yang katanya nggak ada pengemudinya nih. Nah, Mas, ini aku harus gimana nih? Udah duduk? Sebenarnya dipasang dulu. Oh, ada seat belt itu berarti ya? Iya. Oke. Detikers, mobilnya udah mau jalan nih. Tapi aku penasaran sih, sebenarnya mobil ini tuh mobil apa sih? Kebetulan ada operatornya dengan Mas siapa? Fauzi. Mas Fauzi. Ya, halo. Nah Mas, boleh jelasin ke aku nggak sih Mas, sebenarnya itu mobil apa ya? Oke, ini adalah autonomous shuttle. Autonomous shuttle? Mobil ini dibuat di Prancis, tapi teknologi yang menggunakan teknologi Jepang. Oh. Gitu. Ini salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Jepang. Oh, oke. Berarti mobilnya diimpor dari Prancis ya Mas Ya, ya? mobil diimpor dari Prancis, Prancis jauh teknologi juga dari ya? Jepang, terus dicobakan di sini. Oh, oke. Nah Mas, untuk jam operasional ini kira-kira dari jam berapa ke jam berapa ya Mas ya? Untuk jam operasional itu di hari Selasa sampai Minggu, jamnya jam 10 sampai jam 5. Oh. Tapi kita ada break time jam 12 sampai jam 2. Oke, dari Selasa sampai hari Minggu. hari Minggu. Jam Ya. operasional dari jam 10 sampai jam Jam 5. 5 sore. Nah, untuk Detikers yang pengen nyoba dari hari Selasa sampai hari Minggu nih. Untuk jamnya jam 10 sampai jam 5 sore. Nah, Mas, aku penasaran nih. Ini kan mobil tidak ada pengemudinya nih, Mas ya? Iya. Itu yang mengoperasionalkan apakah sistem, apakah gimana nih, Mas? Sistem. Jadi sebelum kita Ah. mengoperasionalkan ini, awalnya kita mapping dulu, kita keriting dulu jalurnya, Oke. di mana area yang akan kita gunakan. Nah, setelah jadi nanti dia akan tampil mapping readernya seperti ini. Nah, Mas, dari tadi aku ngeliat-ngeliat terus nih. Masnya kayak pegang stick PS ya kan ya? Ini apa sih, Mas? Nah, ini manual drivingnya. Kalau misalnya terjadi sistem autonomousnya bermasalah atau ada benda atau sesuatu yang mengganggu di tracknya dia. Oh. Jadi shuttle ini benar-benar mengutamakan keselamatan. Jadi Oh, kalau oke. ada suatu yang benda yang di trackingnya dia, dia akan berhenti, nggak akan jalan. Oh, otomatis aja berarti, Otomatis Mas ya? akan berhenti. Oh gitu. Berarti sebenarnya sistem mobil ini sangat-sangat aman berarti ya Mas, Iya, walaupun tidak ada betul. pengemudi berarti ya? Betul. Oh gitu. Nah Mas, untuk kapasitas orang yang ada di mobil ini berapa orang nih Mas? Oke, maksimum sebenarnya kapasitas shuttle ini bisa sampai 14-15 orang. Oke, Tapi karena kita masih menggunakan protokol COVID-19, maka kita cuma diperbolehkan sampai 7 orang. Oh, jadi sebenarnya gara-gara COVID, jadi kapasitasnya dikurangin menjadi 7 ya berarti Iya, Mas ya? betul. Oke, berarti normalnya 15, Sampai 14 sampai oh 14 15. sampai 15. Itu kan ini berarti ada yang berdiri juga berarti ya Mas ya? Betul. Untuk Oh. pabriknya nanti ada yang berdiri kalau memang Oh. sudah sampai kapasitasnya kita diizinkan boleh full. Oke Mas. Berarti jatuhnya nanti berarti ada 4 standing berarti ya Iya. Mas ya? Oh 4 standing berarti untuk 11 orangnya duduk, Iya. seater. Oh ini juga ada Detikers. Ada 3, jadi kayak mepet-mepet ya Mas ya, makanya Iya. dibikin 7 kapasitas, 7 kapasitas. gitu Detikers. Nah Mas, untuk mobil ini kira-kira bayar nggak sih Mas? Untuk mobil ini buat naik nggak bayar, cukup hanya menggunakan aplikasi One Smile Oke. yang di download, di install, lalu diisi free survey-nya aja. Oke. Nah Mas, aku juga penasaran banget nih Mas. Mobil ini kan tidak ada pengemudinya nih Mas ya. Otomatis pasti ada ketakutan nih Mas. Misalkan kayak, oh mobil ini tuh tidak boleh dikendarai pas lagi kayak gini nih Mas. Kira-kira ada nggak sih Mas term and condition dari mobil ini? Kalau kondisi seperti itu biasanya di hujan yang deras ya. Oh oke. Hard rain itu sekitar yang di atas 40% kita Oke. stop shuttle ini. Karena kan kita menggunakan sensor lidar Oke. yang mengkhawatirkan sensor itu karena kena hujan
dia ngedetek sesuatu malah jadi berhenti gitu sih. Makanya disarankan kita akan stop pada saat hujan deras. Oh, berarti mobil ini tuh tidak bisa digunakan saat hujan deras ya Mas ya? Untuk kalau misalkan lebih 40% intensitasnya ya berarti betul. ya? Oh gitu. Kalau cuaca panas Mas? Kalau cuaca panas oke sih. Oke ya berarti ya? Sampai hujan pun masih 20-30% no issue sih. Masih aman berarti Masih ya Mas aman. ya? Oh, nih misalnya Mas kalau misalkan lagi jalan nih Mas, kayak kita sekarang, tiba-tiba intensitas hujannya sangat-sangat deras gitu Mas. Kira-kira gimana nih Mas? Kita mungkin ya pertama kita akan manual driving atau berhenti di stasiun terdekat. Oh. Jadi kita nanti akan rest atau berhenti di stasiun terdekat. Berarti ada beberapa stasiun di sini. Betul, Mas, di sini ya? ada 4 station untuk Cubic ini. Oke. Nah, ini petanya, peta station yang untuk station besarnya ada di Forest Lobby Oke. buat naik turun, terus yang kedua ada di Waterfall Lobby buat naik turun juga. Nah, untuk yang di Ice Hardware dan Informa itu cukup turun aja. Oh. Jadi nggak bisa naik. Oh, oke. Berarti sebenarnya mobil listrik ini hanya khusus untuk di Cubic saja berarti Iya, Mas ya? sampai saat Belum ini. untuk public transportation seperti di luar gitu ya? Belum, sampai saat ini masih gitu. belum. Jadi mobil listrik ini tuh di Tikers ya, belum bisa ke jalanan raya ya? Karena ini masih uji coba ya Mas ya berarti ya Mas ya? Iya, Masih uji masih coba. mengenalkan sama masyarakat umum. Oh, berarti. Betul. Tapi antusias masyarakat gimana Mas? Wah, sangat banyak. Oh iya, Sangat ngantri ya banyak Mas kali, ya? Ngantri banget. Kalau weekend deh, hari libur udah pasti. Apalagi dengan kapasitas hanya ber Bertujuh, 15 iya. orang, ngantrinya bisa panjang banget ya Mas Betul. ya? Nah, Detikers, gimana? Canggih kan? Mobil listrik ini mempunyai sensitivitas yang sangat tinggi loh, karena dapat mendeteksi, melacak, dan mengklasifikasikan halangan yang ada di depan secara real time. Mobil otonom ini mempunyai kecepatan yang optimal, termasuk akselerasi, kemudi, dan pengereman secara otomatis. Selain itu, mobil ini juga ramah lingkungan loh Detikers, karena inovasinya menggunakan teknologi bahan bakar listrik. Keren kan? Pertama kali tahu mobil ini sih dari sosial media ya. Soalnya lagi rame tuh di sosial media tentang mobil yang tanpa awak kayak gitu. Makanya penasaran gitu. Jadi pengen nyobain aja gitu. Saya juga sama dari Instagram, katanya ada di Cubic, jadi kita kesini. Kalau menurut saya sih aman ya, karena dari jarak berapa meter juga itu sensornya udah kedetek beberapa orang. Misalnya ada orang lewat itu udah mulai kedetek gitu. Itu sih menurut saya. Kalau saya sih awalnya saya kira ini bakal kayak ngeri-ngeri gimana gitu kan ya. Kayak ini nggak ada awaknya, tapi pas lagi kita udah naik ternyata ya aman karena dia punya sensor yang bisa mengerem ketika ada objek di depan. Kalau untuk daerah Cubic sendiri karena luas daerah Cubic kan, ini sangat membantu sih. Karena kalau jalan dari tempat satu ke tempat lainnya kan agak makan waktu gitu kan. Nah kalau untuk naik ini sih sangat membantu sih. Kalau menurut saya sih ini sangat membantu juga karena ya apalagi kan kalau semakin banyak shuttle kayak gini yang bisa tanpa awak kita bisa kemana-mana dengan efektif gitu loh. Oke Mas, kalau misalkan disuruh naik lagi, kira-kira Mas mau nyobain lagi nggak? Pengen sih. Kalau bisa diperbanyak lah. Iya pengen karena unik aja gitu kan kita belum ada yang kayak gini lagi. Nah, Detikers, itu dia experience aku tadi naik mobil tanpa pengemudinya nih. Nah, ternyata seru juga ya. Selain aman, mobil ini juga memiliki sensor yang sangat-sangat sensitif. Jadi kalau misalkan ada benda di depan, dia akan merem dadak. Nah, itu nanti akan di-switch sama operatornya sendiri menggunakan manual driver. Nah, Detikers, segitu dulu viral kali ini. Experience dari aku. Jangan lupa nonton viral setiap hari Sabtu. Dadah!